Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih, jangan lupa ngopi, karena kopi adalah sumber tenaga. Ini kopiku habis guys, aku mau ngopi punya Marcel, manis banget. Tapi aku pengen ngopi. Oke, hari ini aku mau bacain curhatan lagi. Jadi semoga menjawab curhatan-curhatan kalian yang mirip. Yang ini mirip. Oh, ini yang paling mewakili semuanya. Assalamualaikum Mbak Adel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya mau curhat. Oke, aku lagi menjalin hubungan sama cowokku selama 8 bulan ini. Awal kenal dari saudaraku. Jadi tunangannya saudaraku kerja di satu parpol. Parpol tuh apa? Partai politik. Dengan cowokku ini. Aku tidak tahu background dia, Mbak. Awal kenal hanya disuruh fallback IG-nya. Singkat cerita lanjut chat di WA dan disitulah kita semakin intens chatan. 1 bulan kemudian dia sudah cerita tentang keluarganya dan dia bisa dibilang dia cerita kekurangan dia. Dalam kurung ayahnya nikah 3 kali. 2, istrinya sebelumnya meninggal dan sekarang ayahnya tinggal ikut istrinya. BTW ayah dan almarhum ibunya dulu ngontrak dan sekarang dia kos sendiri. Dia anak kedua dari 2 bersaudara. Kakaknya kabur ke Kalimantan setelah melarikan uang masjid di perumah tempat mereka ngontrak dulu sebanyak 36 juta. Punya hutang sama teman-temannya, tantenya, uang itu untuk judi online dan sekarang sudah lost kontak. Terakhir ada cewek yang DM pacarku cerita kalau habis ditipu kakak pacarku, HP plus uang 2 juta. Jujur kalau lihat kondisi keluarganya memang agak berantakan dan aku kasihan lihat dia montang-manting sendiri dan sekarang harus nanggung hutang kakaknya sendiri. Total hutang kakaknya kurang lebih 20 juta. Dia nggak mau merepotkan ayahnya, jadi dia nanggung hutang kakaknya sendiri, Mbak. Setelah lama kenal, dia juga baru jujur kalau dia punya hutang lain. UKT kuliah dia yang nggak pernah dibayar total 20 juta. Dia bisa lolos dan ikut kuliah karena ngakali sistemnya, dia jurusan IT. Dan 12 juta gadai motor buat perpanjangan kontrakan lamanya karena tidak boleh keluar perumnas itu sebelum hutangnya lunas. Awal kenal dia cuma tahu hutangnya 10 juta, tidak terlalu banyak pikirku karena mesti dicicil terus. Ternyata salah kaprah, hutangnya masih numpuk, nggak pernah dicicil lagi karena buat makan cowokku saja pas-pasan. Dia hanya kerja di parpol jadi tim sukses tapi keuangannya nggak sukses. Maaf. Habis lucu, dia kerja di parpol jadi tim sukses tapi keuangannya nggak sukses. Malah sering nombok. Sekarang dia keluar, dia jualan air Cleo Super O2. Kalau ada orang order, dia baru ambil di orang lain juga. Awalnya aku pikir jalanin aja dulu, kalau nggak cocok ya udah. Ternyata aku terlanjur sayang dan nyaman sama dia sampai sekarang. Kita pernah bahas tentang pernikahan. Dia pengen nikah simple, yang penting sah di KUA tanpa resepsi. Dia sempat bilang hutangnya nanti ditanggung berdua. Lah ngopo? Tapi aku kemarin bilang lagi kalau hutang kamu tetap kamu aja yang bayar, gimana? Karena jujur aku belum bisa ikhlas kalau baru nikah terus harus nanggung hutang sebanyak itu. FYI, aku baru lulus dan belum kerja. Kalau nanti aku baru kerja dapat 1 tahun dan jadi nikah sama dia, aku mikir kasihan di ortuku, belum bisa ngasih banyak sudah harus nanggung hutang suamiku total 50 juta. Kalau dia nggak cari kerja lain ya gimana segera lunas. Tapi akhir-akhir ini dia sedikit berubah, jarang bahkan aku yang harus chat dia duluan. Alasannya berubah, katanya dia merasa hampa seperti 3 tahun lalu saat ditinggal ibunya meninggal dan dia kurang semangat ngapa-ngapain. Oh iya, selain masalah finansial, dia juga cerita punya trauma mendalam setelah ditinggal ibunya. Menurut dia ngerasa kadang punya kepribadian ganda. Aku belum tahu gimana karena kita LDR, selama komunikasi sih baik-baik aja. Dia bilang lambat laun aku akan tahu sendiri kepribadiannya dia yang seperti itu gimana. Aku bisa nerima itu, aku sayang banget, tapi semakin kesini kalau lihat kondisi ekonomi dan hutangnya aku pusing, Mbak. Tapi satu sisi aku berat ngelepasnya karena aku sayang dia dan butuh support dia di saat sekarang baru lulus kuliah dan masih struggle cari kerja. Maaf Mbak Adel, panjang ceritanya, nggak apa-apa. Aku hanya ingin meluapkan unek-unekku. Kalau Mbak Adel berkenan, boleh kasih saran ke aku, Mbak, aku harus gimana? Kamu umur berapa sih, Mbak? Sebentar ya. Oh, baru lulus kuliah. Kalau aku waktu itu masuk kuliah 16 tahun, semester 1 17 tahun, berarti 4 tahun kemudian aku umur 21 tahun. Iya kan? Psikologi kan 4 tahun. 21 tahun. Berarti kamu lagi di umur 21 tahun. Apakah otakmu sudah develop secara sempurna? Belum jawabannya. Terus kamu ngerasa kalau kamu tuh LDR-an, terus kamu ngerasa sayang banget sama cowok ini. Mbak, kamu mungkin ngerasa sedang dihadapkan di 2 pilihan yang sulit. Pertama, kamu enak ngelihat permasalahannya. Kedua, kamu sayang banget sama dia.
Kok bisa? Sebelumnya gini mbak, tak kasih tahu ya, kalau calon suamimu itu punya utang sebelum nikah sama kamu, yaitu utang pribadinya dia, dan kamu nggak berkewajiban untuk ngelunasin utangnya, kecuali utang itu didapat setelah menikah sama kamu. Nah itu jadi utang berdua. Kalau dia tiba-tiba udah bilang nanti kalau nikah ini kita bayar berdua, itu sudah red flag yang pertama. Tolong, semua orang yang mau nikah, cross check dulu, calon bojomu punya utang atau enggak. Kalau dia punya utang, itu bukan tanggung jawabmu untuk ikut melunasin, itu utangnya dia, entah cewek entah cowok. Tapi kalau utangnya diambil setelah kalian menikah, ada surat nikah nih, KTP-nya tulisannya sudah menikah, nah itu utang bersama. Setiap pasangan pasti punya masalahnya masing-masing, tapi kita nih ya, kalau kamu minta saranku, coba mbak, dari yang tadi mbak curhatin ke aku, di checklist satu-satu. Pertama, punya utang sekian juta. Kedua, tiba-tiba dia nggak punya semangat hidup, dan seterusnya. Coba bayangin aja, tiba-tiba ketika kamu menikah, udah punya utang segitu, tiba-tiba bojomu nggak mood kerja, kayak yang dilakuin sekarang. Terima nggak kamu? Pertanyaanku itu. Kedua, kalau kalian akhirnya sudah menikah, kemudian orang tuanya atau kakaknya yang udah ngambil duit masjid itu balik lagi untuk minta tolong ke adiknya, terima nggak kamu? Ketiga, apakah kamu yakin cerita yang disampaikan kalau kakaknya itu yang ngambil duit masjid, apakah benar itu kakaknya, bukan dia? Dan coba bayangin masalah-masalah apa yang timbul dari yang udah dia ceritain. Kalau masalah itu balik lagi atau mungkin lebih parah atau jadi makin parah setelah kamu menikah, apakah kamu akan sanggup? Apakah kamu akan oke-oke aja? Di sisi lain kamu barusan lulus kuliah loh ya, apalagi kuliahmu masih dibiayain orang tua, kamu baru struggle nyari kerja. Coba mbak dipikir pakai otak mbak, coba pakai logika dulu mbak, coba sadar dulu, jangan pakai hati dulu mbak. Kalau kamu bilang apalagi sekarang aku lagi butuh support, kayaknya yang support kamu nggak harus dari pacar, bisa aja temen, bisa aja nanti kamu lagi cari kerja, interview, kenalan sama sebelahnya, terus kalian saling support gitu mbak. Tapi kalau kita nggak suzon sama si cowok, bayangin jadi cowoknya, dia akhirnya self-diagnose sendiri, mungkin karena ngerasa kayak beban hidupnya kenapa berat banget ya, kenapa tiba-tiba kakakku begini dan aku yang harus menanggung hutangnya, dan bapakku begitu, dan ibuku udah nggak ada, aku nggak tahu curhat kemana. Beratnya jadi cowok. Ini kalau emang ceritanya bener kayak gitu ya, coba kita bayangin jadi cowok itu emang berat sekali dengan cobaan yang seperti itu, dan dia dipaksa untuk tetap harus menghidupi wanita atau istrinya kelak. Tapi intinya mbak, kalau kamu minta saran dari aku cuma bisa bilang kayak gini, masalah itu udah ada di depan mata nih mbak. Nggak mau mengkiri di kemudian hari setelah kalian bersama mungkin, atau selama kalian menjalani hubungan, masalahnya nggak menjamin akan selesai, mungkin malah jadi makin bertambah atau berkembang. Kira-kira nih mbak, kamu dengan kondisi yang seperti itu, terima nggak kamu? Aman nggak di kamu? Oke nggak kamu? Kalau kamu nggak oke, kalau kamu ngerasa kayaknya aku nggak bisa tinggalin. Banyak orang yang ngerasa terjebak di suatu hubungan karena pola pikirnya sendiri, kayak pola pikirnya mikir kalau aku kayaknya nggak bisa deh kalau nggak sama dia, aku lagi butuh dia banget. Padahal enggak, kalau kamu jauh dari dia nanti akan ada orang baru. Sama halnya kayak kalau kamu merantau, nanti di perantauan kamu akan dipertemukan dengan orang-orang atau kondisi yang sama yang kayak kamu tinggal di kota asalmu gitu loh. Ngerti gak sih? Coba yuk jadi cewek, ayo mikir logis dulu dengan kayak gitu. Aku sih enggak ya kalau jadi kamu mbak. Maksudku ketika kita berumah tangga, membuka lembaran baru ya baru, bukan terus baru nikah tiba-tiba terbebani utang 50 juta. Cok, aku ya wegah. Coba yang di sini komen di bawah saran buat mbaknya. Tapi terima kasih mbaknya udah mau curhat. Gitu aja sih. Semoga mbaknya lihat konten ini dan menjawab itu. Bojomu lulusan IT bisa ngakalin UKT-nya, kenapa itu gak dimanfaatin untuk kerja? See you on the next video.